tidak punya uang tapi masih bisa senang. Apa yang membuat mereka senang? Jenje, kita menghasilkan 100 miliar. Semua berkat Mian-Mian. Benarkah? Semua ini berkat Mian-Mian? Ternyata bocah itu punya kemampuan begitu. Kalau ku bujuk memberitahu satu saham, aku tidak perlu menyelidiki lagi. Bukankah aku akan jadi orang sukses? Tolong bantu buangkan ini. Anak nakal, beraninya kau. Mian-Mian, kau keluar untuk buang sampah ya? Lama tidak bertemu. Ada sampah lain yang perlu Bibi bantu buang? Kau, jangan coba-coba dekati Mian-Mian lagi. Ada kok, ada sampah. Kebetulan tadi malam makan durinya. Baru buang air besar, baunya sangat menyengat. Mian-Mian, apa kau ingin tinggal dengan ibumu di rumah lagi? Asal kau beritahu Bibi, saham yang bisa menghasilkan banyak sekali uang. Bibi akan mengembalikan rumah itu padamu dan ibumu. Bagaimana? Mian-Mian, jangan percaya. Mian-Mian ingin pulang ke rumah. Anak kecil memang mudah dibohongi. Kalau begitu Mian-Mian, cepat beritahu Bibi nomor sahamnya ya. Baik. Nomor 1032 bisa dibeli. Nomor 1023 tidak boleh dibeli ya. Jangan sampai salah. Kalau tidak, kau akan rugi banyak. Oke, Bibi sudah ingat. Terima kasih Mian-Mian. Dadah. Aku sudah mencari tahu. Kali ini kita pasti dapat untung besar. Apa bisa dipercaya omongan anak haram itu? Dia pasti punya niat buruk. Anak haram itu, dia sangat licik. Semakin dia memberitahuku untuk tidak membeli, justru semakin yakin itu saham bagus. Aku akan melakukan kebalikannya. Aku beli sedikit untuk coba-coba. Kau harus segera mengeluarkanku dari sini. Carilah pengacara yang lebih bagus. Aduh putriku sayang, kau tenang saja. Begitu uangnya sudah di tangan, pengacara bagus apapun ibu carikan untukmu. Kau tunggu saja ibu ya. Cukup, waktu bicara habis. Tutup teleponnya. Tunggu ya, ibu pasti menyelamatkanmu. Gadis kecil itu, ternyata benar apa yang dikatakannya. Naik. Hah? Apa yang terjadi? Hah? Ini, jangan-jangan dia benar-benar jujur. Dipsik. Bahasa Inggris macam apa ini? Pasti saham sampah. Gadis kecil itu berkata benar. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan khusus? Tidak bisa. Aku harus menemuinya lagi. Datang secepat ini. Bagaimana? Saham yang kupilihkan untukmu apa sudah naik drastis? Berarti aku dan ibu bisa pulang ke rumah. Apa yang kau pikirkan? Mana mungkin kubiarkan kalian kembali ke sana? Mian-Mian, begini saja. Kau ikut Bibi Chen pulang dulu. Setelah Nyonya kembali, kita urus prosedurnya. Bagaimana? Lagi pula hal-hal seperti ini tidak bisa dijelaskan pada anak kecil sepertimu, hah? Bibi, apa kau sedang membohongiku? Aduh, mana mungkin Bibi Chen membohongimu? Bibi Chen sekarang hanya menjadikan rumah itu sebagai jaminan aset sementara. Setelah kau bantu Bibi dapatkan kembali uang rumah itu, Bibi akan mengembalikan rumahmu padamu, iya kan? Ternyata Gitu ya. Aku bisa memberitahumu 10 kode saham, tapi aku tidak tahu apakah uangmu cukup. 10 saham? Kita akan kaya. Cukup. Aku khawatir kau tidak bisa mengingatnya. Boleh kutulis di tanganmu? Boleh. Cepat tulis. saham-saham ini adalah saham sampah yang pernah dibeli ibu di kehidupan sebelumnya dan rugi habis-habisan. Kau tunggu saja kehancuranmu. Tulisan Mian-Mian jelek. Bibi Chen jangan keberatan ya. Tidak keberatan. Tulis lebih banyak ya. Ayo. Kali ini akan kujaminkan saham perusahaan yang ditransfer si Yajin. Rumahnya juga akan kujual. Pakai leverage 100 kali lipat pasti bisa kaya raya. Menyelamatkan Yao Yao hanya masalah sekejap mata. Pengacara uang? Karena Anda pengacara terbaik di seluruh Chiangcheng, makanya saya minta bantuan Anda. Aduh, masalah putri saya serahkan pada Anda. Saya akan transfer 20 miliar. Baik. Aneh,
Harusnya aku sudah punya kekayaan 20 miliar. Apa jaringannya bermasalah? Sudahlah, aku lihat dulu beberapa saham itu. Kenapa? Kenapa semuanya anjlok begini? Kenapa semuanya anjlok begini? Berita keuangan terbaru hari ini. Saham teknologi bintang masa depan Global Trade Technology hari ini turun lebih dari 99%. Perusahaan mengumumkan kebangkrutan. Uang semua investor dalam sekejap berubah jadi kertas tak berharga. Habis sudah. Rumah dan perusahaan semuanya hilang. Halo. Saya meminta asisten saya memeriksa. Kau tidak punya perusahaan atau properti apapun. Kau tahu betapa berharganya waktuku. Saya beri waktu 3 hari untuk membayar kompensasi. Kalau tidak, saya tuntut atas gangguan bisnis. Siapa? Ada apa ya? Properti ini disita secara hukum dan akan dilelang. Mohon kosongkan segera. Oh, kenapa? Kenapa bisa begini? Semua gara-gara dia. Sia Xingnian. Dasar anak haram, kau menghancurkanku. Aku pasti akan membalasmu. Mian, bagaimana kau bisa begitu tepat menjual di puncak harga? Baru saja kau jual dan semuanya langsung anjlok. Karena semua saham ini dimanipulasi olehku melalui Bibi Chen. Kalau ingin naik bisa naik, kalau ingin turun bisa turun. Mian sedang gunakan beberapa saham populer untuk manipulasi semua pasar saham. Selanjutnya, Sia Xingnian, keluar kau! Kembalikan uangku! Dasar anak haram! Beraninya kau menipuku! Bibi Chen masih berani datang ke sini. Kita belum minta tanggung jawab darinya. Dia masih berani datang kemari. benar sekali. Beraninya mempermainkan Mian dan Xingye. Aku akan membereskannya sekarang. Terakhir kali, Mian beritahu dia satu saham blue chip. Kali ini, dia pasti ingin menipu untuk hasilkan uang. Apa? Dia masih berani datang untuk menipu Mian? Saham grup Xia akan segera hancur. Kalian akan sangat sibuk nanti. Tenang saja, orang jahat pasti dapat balasannya. Masalah ini, serahkan pada kami berdua. Mereka berdua begitu serasi ya? Sia Xingnian, aku tahu kau di dalam. Aku sudah memanggil polisi. Meski kau tidak keluar, polisi akan datang menangkapmu. Dia panggil polisi, kita juga panggil polisi. Pak polisi, tolong cepat kemari. Ada bibi aneh menggedor-gedor pintu rumahku. Aku sangat ketakutan. Dengar Pak Polisi, Anda tepat waktu. Di dalam ada penipu kecil. Cepat masuk dan tangkap dia. Pak polisi, aku sangat takut. Bibi ini terus menggedor-gedor pintu dan bicara kotor, tidak sopan. Pak Polisi, ini orangnya. Anak hina ini yang sudah menipuku. Bu kecil yang kau maksud? Adik kecil, berapa umurmu? Mian bukan anak kecil lagi. Mian sudah 3 tahun. Pak Polisi, jangan tertipu olehnya. Dialah yang membuat hidupku sengsara. Coba jelaskan, bagaimana anak umur 3 tahun bisa menipumu? Dialah yang menyarankanku main saham. 10 saham. Aku memasukkan semua tabunganku ke dalamnya. Lihat kode saham ini buktinya. Ini semua dia tulis untukku. Maksudmu, kau menganggap coretan anak 3 tahun di tanganmu sebagai kode saham, dan kau memasukkan seluruh tabunganmu untuk membeli saham? Apa kau pikir aku sudah gila? Aku tidak gila. Dengar Pak Polisi, kau tahu nomor 1032 kan? Hah? Dia yang menyuruhku membelinya. Kalau saja aku membeli saham itu waktu itu, sekarang aku sudah jadi miliarder. Sudah. Orang sepertimu yang gila main saham, kami sudah sering melihatnya. Pak Polisi, dengarkan aku. Pasti dia dan ibunya berkomplot karena aku merebut rumah dan perusahaan keluarga Xia dari mereka. Makanya mereka memperlakukanku seperti ini. Tolong Nyonya, kalau kau terus mengamuk, kami terpaksa membawamu Oh, pergi. Pak Polisi, kau harus menangkapnya. Dia penipu. Tangkap dia. Tangkap dia. Mian, kau hebat sekali. Saham grup Xia benar-benar anjlok. Nilai pasar keluarga kita meningkat lebih dari 10 kali lipat. Soal ini, pasti dia dan jalan kecil itu yang berkomplot menipuku. Cara merebut grup Xia tidak bersih. Apakah kami tidak boleh membalas dengan cara yang sama? Lepaskan aku. Ibu, Bibisya, cepat kembali. Lihat sahamnya.
Nilai grup Xia naik pesat. Telepon terus masuk dari investor. Aku tidak bisa menjawab semuanya sendirian. Lalu, ada beberapa perusahaan trust ingin bertemu kalian untuk pembagian harta. Milikku! Itu milikku! Tolong tenang, atau kami akan berikan obat penenang. Lepaskan aku! Itu milikku! Ayo pergi. Itu milikku! Kalian tunggu saja! Ibu, apakah Mian-Mian benar-benar mendapatkan kembali perusahaan dan rumah? Iya, Mian-Mian hebat sekali. Sekarang kita bisa pulang ke rumah. Pulang secepat ini? Sepertinya ada yang tidak rela. Kita tinggal bersebelahan. Apa yang perlu disesali? Biarkan anak nakal ini menginap di rumahmu beberapa hari. Jadi Mian-Mian tidak akan merasa kesepian. Ayo pergi. Xingye, jangan bermain terlalu gila ya. Kau akan hadir di kejuaraan dunia. Selamat menyaksikan final kejuaraan Raja Ko Dunia. Dulu sebelum dikurung di ruang bawah tanah, aku juga terpilih masuk tim nasional karena bakatku dalam permainan Go. Harusnya aku unggulan di kejuaraan dunia. Mungkin pertemuanku dengan Song Xingye harusnya di arena pertandingan. Kulihat Mian-Mian sangat tertarik dengan Go. Nontonnya serius sekali. Kurasa dia bukan tertarik pada permainannya, tapi tertarik pada pemainnya. Kalau main di sini akan menang. Benar sekali. Aku tak kepikiran. Kalian ngobrol dulu. Aku akan siapkan buah untuk kalian. Cepat sekali dia bisa memenangkan hatinya. Aku tidak mau jadi pengganggu. Mian-Mian, pemain putih bisa menang tidak? Pemain putih tidak punya kesempatan. Tapi kalau main di sini bisa seri. Mian-Mian, kau benar-benar jenius. Sebelum pertandinganku, ayo main satu ronde. Aku ingin jadikan kamu guru. Langkah selanjutnya, Song Kecing, kau benar-benar membesarkan pria baik yang pandai merayu wanita. Silahkan lewat sini. Pelatih Song, kali ini berkat Anda. Kalau bukan karena Anda, Yao-Yao kami tidak mungkin keluar secepat ini. Tidak perlu berterima kasih. Xiao Yao Yao ini memang sangat berbakat dalam permainanku. Hanya saja pertandingan kali ini agak istimewa. Dan dia harus hadir untuk memimpin. Setelah pertandingan selesai, dia tetap harus kembali ke penjara. Lalu, gimana kalau aku mewakili tim nasional bertanding di kejuaraan dunia? Itu harus dengan catatan yang bersih. Hanya saja, untuk perwakilan kali ini hanya ada satu kuota. Bagus sekali, gerakan itu membuat pelatih Song terjebak. Gadis ini benar-benar hebat. Bisa mengungguli pelatih Song setengah poin. Guru hanya mengalah pada aku. Aku ini kalah oleh murid yang kulatih sendiri, tidak memalukan. Lagi pula, untuk satu kursi perwakilan ini, kau punya peluang yang besar. Ayo. Yao-Yao, terima kasih pada pelatih Song. Dengan perkataan pelatih barusan, ikut kejuaraan dunia sudah pasti terjamin. Jangan bicara begitu, seolah posisiku sudah diputuskan dari dalam. Aku hanya bilang dia punya peluang. Peluang apanya? benar. Dia tidak mungkin mewakili kita. Minggir kau. Tempat seperti ini bukan tempat bermain anak umur 3 tahun. Siapa bilang kami datang untuk bermain? Kami datang untuk bertanding. Guru benar. Xingye, kau sudah berlatih beberapa hari ini? Atau kau hanya bermain dengan adikmu ini, ha? Kakek, dia itu bukan adik kecil biasa. Dasar bocah, dengan kecerdasannya, mana mungkin dia mengerti. Tidak catur. Aduh, ini bukan mainan anak kecil. Coba kakek lihat, bidak ini harus ditaruh di mana? Taruh di sini. Aduh, bagus sekali. Hebat sekali. Sepertinya aku sebagai kakek bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil usia 3 tahun ini. Anak 3 tahun mana mungkin paham catur. Ini jelas-jelas hanya kebetulan semata. Kalian yang tidak mengerti. Jika dia asal main, tidak mungkin taruh bidak di situ. Dia jenius dari para jenius. Jika dia benar-benar asal main, keberuntungannya terlalu hebat.
Keberuntungan seperti pemain catur dengan bakat alami adalah tipe yang paling kami takuti saat bertanding. Caturnya hidup, kakak. Silakan lanjutkan bermain. Yao Yao, kita tidak akan mengalahkan anak 3 tahun. Oh, benar. Aku tadi sudah bilang ini hanya permainan. Aku juga ingin melihat seberapa hebat guru yang diakui oleh cucuku yang keras kepala ini. Pelatih Song, pertandingan resmi akan segera dimulai. Orang berbakat seperti Yao Yao yang dapat kualifikasi harusnya tidak buang kemampuan berpikirnya untuk anak umur 3 tahun kan? Bidak hitam taruh di sini. Luar biasa, kenapa aku tidak memikirkannya? Bidak putih taruh di sini. Sudah lahir kembali, aku akan membuatnya mewakili tim nasional dalam pertandingan. Aku akan membuatnya mewakili tim nasional dalam pertandingan. Anda bicara apa? Anak hina itu. Pelatih Song, apa yang Anda bicarakan? Menurutmu anak umur 3 tahun ini bagaimana bisa mewakili tim nasional? Dia bahkan tidak akan tahan selama pertandingan berlangsung. Benar juga. Bagaimanapun dia hanya anak usia 3 tahun, daya tahannya pasti tidak sebanding dengan orang dewasa. Iya benar. Daya tahan. Hanya orang lemah seperti kalian yang butuh itu. Guruku tidak membutuhkannya. Lihat. Sudah aku bilang dia tidak bisa masuk arena pertandingan. Bahkan tidak bisa menjangkau papan catur. Apa dia harus minta orang lain memindahkan bidak? Menurutku, kalian hanya takut kalah darinya. Makanya seperti itu untuk menjatuhkannya. Bagaimanapun ini kejuaraan internasional, lebih baik kita berhati-hati. Kalau begitu, biarkan dia bertanding dengan adil. Yao Yao, apa yang kau katakan? Umurnya 3 tahun. Tenang saja, dengan intensitas pertandingan normal yang berlangsung belasan jam, anak kecil yang tak punya pengalaman bertanding sepertinya tidak mungkin bisa bertahan. Benar sekali. Kalau dia ingin melawan Yao Yao, dia harus mengalahkan lawan-lawan lain dulu. Kalian pikirkan baik-baik. Jika kalian biarkan Mian Mian ikut bertanding, kalian tidak akan punya kesempatan. Seberapa jago pun dia main catur, dia tetap anak kecil, ya kan? Kalau dia memang sehebat yang dikatakan, aku akan menunggu untuk melihatnya. Sudahlah, kami tidak mau dengar. Kami langsung bertanding sekarang. Dalam waktu 10 menit, kami akan kembali dan kalian pulang dengan kekalahan. Kau